Iragel. Sudah terlihat tulisan Iragel akan menuju ke area dari Iragel, namun kita belum tahu seperti apa jalur pesawatnya dan juga circle. Dan kita melihat ini dia Iragel di match yang pertama. Yes, tanpa berlama-lama kita bakal langsung masuk ke aksinya. Di mana arah pesawat kali ini dari bagian Lipovka, Yesnaya sampai dengan ke arah SMB dekat dengan Veripier juga. Mayoritas tim Indonesia atau hampir semuanya malah akan diuntungkan dengan arah pesawat kali ini. Dari RRQ bisa ke Skull, dari BTR bisa ke Farm, dari EVOS bisa ke Veripier, dan juga dari GD bisa ke arah Primors. Jadi all good untuk semua perwakilan Indonesia. Awal yang baik lah kali ini ya. Awal yang baik dan kita harapkan semoga awal yang baik ini bisa dimanfaatkan agar tim Indonesia bisa terus sampai ke late game-nya untuk mendapatkan poin-poin yang banyak untuk menambah jumlah poin mereka agar bisa berada di klasemen atas. Namun kita melihat di mana seperti biasa tim Secret menuju ke area atas Severny, tim yang juga cukup mengejutkan permainannya di hari yang pertama saat mereka tidak lolos di Super Weekend. Yang terakhir banyak orang yang berkata tim Secret sudah habis, namun ternyata dibuktikan di Grand Final bangkit kembali tim yang satu ini. Yes, tapi memang ada dua tim sih yang menurut gue cukup mengagetkan. Itu tim Secret yang memang performa luar biasa dan juga Eagle Esports. Tim yang gak terlalu banyak kelihatan tapi performa mereka juga luar biasa untuk di Grand Final kali ini. Masih kejar-kejaran juga untuk dapetin slot ke PMGC. Tapi dengan zona pertama yang ngebentuk ke arah shooting range, mungkin tim-tim seperti GD, seperti EVOS akan bermain dengan tempo lebih cepat menuju ke arah center dari map. Kurang lebih area Pochinki untuk setup checkpoint terlebih dahulu. Kita juga melihat kali ini Fluket cepat saja dia untuk langsung mendapatkan M249, pastinya modal yang berharga. Lalu Scar L juga sudah ada di punggung dari seorang Fluket. Masih terus akan coba menambah lootingan-lootingannya saja. Vampire menjadi tim yang juga cukup membuat saya kaget karena saya kira permainan mereka di Grand Final akan lebih on fire. Ternyata sampai saat ini mereka masih tertahan di posisi ke-10. Masih banyak kesempatan untuk Vampire, namun masih belum terlihat ada gelagat kalau mereka berkembang permainannya. Yap, tapi dari tim Vampire ya, mereka adalah tim yang benar-benar memang minggu-minggu pertama juga nggak terlalu cepat banget naik ya. Mereka adalah tim yang konsisten. Dan sementara ini kalau kita lihat dari jumlah poin yang mereka kantongin, itu nggak terlalu jauh juga dengan tim-tim yang ada di papan atas. Mereka satu kali WWCD ataupun satu kali dengan performa yang apik. Menurut gue langsung masuk ke halaman pertama dengan poin yang cukup kompetitif. Betul, namun pertanyaannya adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan Vampire untuk bisa mendapatkan poin yang maksimal tersebut. Karena hanya tersisa total berarti hanya 45 match saja yang akan mereka, hanya 15 match saja maksud saya yang akan mereka lalui di Grand Final kali ini. Betul, tapi kita bakal lihat adaptasi mereka seperti apa. Karena 15 game bukan jumlah yang banyak buat digunakan sebagai adaptasi ya. Nah tentu semua tim tidak ingin menyanyiakan kesempatan satu ronde pun pada kesempatan kali ini. Dan sementara kita bakal lihat tim Infinity. Tim yang permainannya sudah galak banget tapi tidak so on point biasanya mereka. Finishingnya kurang nih Infinity berapa hari ini. Itu dia, bahkan kita juga melihat bagaimana Infinity kemarin ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Indonesia, Bigetron Red Alliance. Kita juga melihat kemarin one on one antara Liquid bersama dengan pemain-pemain Infinity dengan M16 jarak dekat ternyata dimenangkan oleh seorang Liquid. Mendandakan memang sangat baik Liquid dalam bermain di hari yang kemarin dan terbukti menjadi pemuncak klasemen sementara walau hanya berbeda 1 poin saja. Kita masih berpindah ke arah tim BN, Baonam United yang sampai saat ini masih terus mencoba untuk melakukan looting-looting saja di Novo Repnoye. Scar L akan coba diambil oleh seorang Sunos walaupun dia sudah mendapatkan Scar L yang lain. Namun untuk mendapatkan atau mengambil pelurunya dari BN mereka juga masih tertahan di posisi yang ke-13 hanya dengan 26 poin saja. Harus cepat untuk mengejar dan kita berpindah ke arah yang lain. MS Chonburi juga saat ini belum terlalu maksimal permainannya dengan 35 poin tertahan di posisi ke-8. Ya, tapi dari tim MSC memang mereka adalah tim yang starting slow. Mereka bukan tim yang memang menggebu-gebu dapetin performa yang kencang di awal-awal. Mereka tim yang santai. Main ini pun dengan pergerakan rotasi yang santai. Mereka adalah tim yang butuh momentum, butuh kesempatan juga untuk dapetin match-match yang memang menguntungkan bagi mereka. Tapi MSC, selama mereka nggak terlalu jauh lah jarak antara ya di posisi ke-8 sampai ke puncak, gue rasa mereka masih jadi satu ancaman lah bagi tim-tim yang ada di bagian papan atas. Dan kita bakal kembali ke area EVOS, dimana Lizard sudah membuka jalur juga menuju ke arah compound deket dengan area-area dari open field Veripier. Kita melihat kali ini berpindah kembali ke arah Fluket dan juga Ravenclaw. Mas Kumis di area Lipovka. Vampire kali ini akan terus memaksimalkan lootingan mereka. Karena kita sempat tahu Vampire awalnya mereka tidak turun di area tersebut, tidak turun di area kanan. Tapi area kanan yang ditinggalkan oleh NFT. Sehingga mudah saja untuk Vampire bisa menguasai area ini. Dan terlihat Mas Kumis Ravenclaw sedang melihat ke kamera terus nge-frame. Oke.
Oke, tapi Bisa bakal gitu ya? ngintip kali ini bukan dari Mas Kumis, tapi dari tim Onyx kali ini bakal langsung lewat depannya FaZe Clan. Mereka sudah menyebar, sedang mengambil ancang-ancang untuk jembatan ke arah kiri. Dan tampaknya dari Corpai sudah menunggu nih kedatangan dari Onyx yang diinfokan oleh member lain dari FaZe Clan. Spray down dari Corpai menuju ke arah Cup RB yang dikendarai oleh satu player dari tim Onyx dan Sky Only. Gak pakai lama, memutuskan untuk langsung tenggelamkan kendaraannya ke arah laut. Tapi dari Jeff sudah langsung memaksakan baginya untuk terobos ke arah jembatan dan menyelamatkan placement point. Ya, sulit untuk pemain-pemain Onyx namun masih bisa selamat. Pemain-pemain dari tim Onyx ini dia masih ada satu yang terjebak di area bawah Sky Only. Karena tadi memang Corpai tembakannya untuk mengusir dan tembakan usiran tersebut berhasil untuk membuat kocar-kacir setidaknya permainan atau pergerakan yang dibangun oleh Jeff dan juga pemain-pemain Onyx yang lain. Bahkan ada Demrut juga yang sedang bersiap mereka di area atas dari Grigopolnya. Dan kita melihat dari Geek Fam, sebenarnya PR mereka adalah jangan sampai terculik di awal-awal 1 atau 2 pemainnya. Ya, PR mereka itu sama kayak tim RRQ. Mereka adalah tim yang sering banget keculik di awal-awal, satu player mereka. Yes, mereka masuk late game dengan 3 player, 2 player, tapi balik lagi ketemu tim dengan utuh squadnya dan mereka kondisinya udah 3 orang tentu menjadi sebuah bisa dibilang disadvantage untuk mereka. Dan sekarang kita bakal masuk ke hari kedua. Apakah dari tim-tim yang kemarin masih punya PR bisa menuntaskan lah PR mereka di hari kedua ini? Ya, akan kita lihat seperti apa pembuktian di hari yang kedua hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan tadi malam pastinya. 40 juga menjadi salah satu tim yang patut kita sorot karena bagaimana mereka bermain dengan sangat stabil dan mereka juga menjadi salah satu tim yang memegang rekor selalu mendapatkan WWCD setidaknya 1 kali di 4 hari berturut-turut. Oke, so dari 40 ya, gue rasa mereka masih underperform sih. Mereka adalah tim yang biasa main tuh cukup galak, cukup berani tuh nabrak, tapi sepanjang hari pertama kemarin, gue belum lihat tuh 40 yang sering kita pantau di Super Weekend sebelumnya. Bahkan kita juga sudah mendengar ada sebuah open fire yang dilakukan oleh seorang Satar menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Onyx rotasi mereka benar-benar sulit bertemu dengan banyak tim. Bahkan kali ini Genesis Dogma Gits yang akan coba mengkat rotasi yang dibangun tadi oleh pemain-pemain dari Onyx. Bergerak di area pantai dan akan coba dicari, akan coba dikejar oleh seorang Satar. Di belakang Satar juga harusnya sudah ada follow up yang dilakukan oleh 2 pemain dari Genesis Dogma yang lain. Berpindah kembali menuju ke arah Flucats yang masih terus berjibaku dengan Blue Zone, berkutat dengan Blue Zone karena bergerak beriringan kali ini Vampire dengan area Blue Zone-nya. Tapi kita bakal lihat dari tim VPE tampaknya mereka seperti biasa bermain dengan tempo yang cukup lambat. Bergerak bersama dengan Blue Zone. Blue Zone pertama juga nggak seberapa sakit apalagi kalau dia tempel di ujung-ujungnya. Memang damage-nya nggak signifikan dan membuat kita dalam arti sedikit lebih aman. Mengingat mayoritas tim, ya mungkin 80% tim akan bergerak dengan cukup cepat di awal-awal. Apalagi di meta PMPLCA Grand Final kali ini ya. Terlihat dari BTR, dari tim-tim lain juga pergerakannya cepet banget di early game. Ya ini mungkin hasil dari evaluasi mereka melihat pergerakan cepat yang dibangun oleh FaZe Clan sehingga dilakukan juga pergerakan yang sama. Namun kita melihat ada pertemuan yang mungkin saja terjadi karena Chopper cepat saja untuk naik ke lantai 2 mendapatkan sebuah medkit. Namun ada pemain-pemain Bigetron yang harusnya dekat sekali tadi dengan Sokol dan Chopper. Hampir tabrakan di antara dari Chopper dan juga anggota dari tim Bigetron tadi. Tapi untungnya dari kedua tim juga sadar bahwa ini bahaya banget, nggak worth resikonya. Dan dua-duanya sedikit back off. BTR dengan keunggulan mereka ada di puncak sementara waktu ini, sayang banget kalau mereka tusun di game pertama. Karena itu membuka kesempatan bagi tim Secret untuk mengejar mereka. Apalagi tim Secret dari kemarin mainnya konsisten banget. Ya, kita juga melihat kali ini berpindah ke arah yang lain. Lamborghini Xavier menguasai sebuah rumah jamur, melihat ke arah bukit dari rumah jamur tersebut. Dan yang pastinya diuntungkan dari circle seperti ini adalah tim Secret yang mereka sudah sangat siap berada di area utara. Bahkan sudah mendapatkan sebuah airdrop harusnya. Yap, tapi dengan zona sudah mulai pindah lagi, yang berarti semua tim sudah mulai harus sedikit bergerak. Dan ngomong-ngomong sedikit bergerak, lagi gerak ketemu lawan. EVOS KF merupakan seorang Corpai dan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama untuk tim EVOS. Kali ini first blood di game kita yang pertama. Ya, poin pertama yang kita harapkan tidak hanya poin pertama ini, nantinya ada poin-poin selanjutnya untuk EVOS Reborn dan juga untuk tim-tim Indonesia yang lain. Sebuah pergerakan yang baik, sebuah modal yang berharga dan sangat menjanjikan karena yang ditumbangkan adalah Corpai, pembuka jalan dari FaZe Clan. Yap, tapi kita lihat kali ini gak cuma dari FaZe Clan dan juga tim EVOS yang mulai bertemu. VPE dan juga MSC bakal ada sedikit bertukar peluru kali ini. Ponzai terkena peluru panas dari seorang Ravenclaw yang langsung mengunci pergerakan dari tim MSC. MSC menjadi bahwa depan mereka ada lawan, langsung set
setup di area rumah mereka. Cuma 2 bangunan dimiliki dan sekarang dari tim VPE di mana anggota-anggota lainnya? Karena belum ada backup yang terlihat, baru Stone itu pun dari sisi kiri jauh banget dari belakang Ravenclaw. Ya, Ravenclaw berjibaku sendirian, smoke defensif sudah di pop up untuk menutup vision dari pemain-pemain MSC. Bertemu kali ini 2 tim Thailand di area yang sangat berdekatan, bahkan saling bertetangga, berseberangan saja, lemparkan sebuah granat ke arah depan dari seorang Ponzai. Dan ternyata Ravenclaw langsung tumbang. Ponzai on point tadi granatnya. Yes, benar-benar granat yang menebak pergerakan dari seorang Ravenclaw. Dari posisinya nebak, dari timingnya nebak, tapi tebakannya on point. Tumbangnya Ravenclaw membuat Stone sekarang lagi mikir, mau go backup atau enggak? Mau go backup atau enggak? Ravenclaw pun sedikit bergerak, coba menyulitkan tim MSC, tapi penyulitannya enggak seberapa. Karena MSC langsung dapetin poin juga, dan kali ini kita bakal replaynya. Dimana dari KF tadi sempat menemukan seorang Korpa yang masuk dalam bagi, di spray, headshot, knock, and ya, itu yang terjadi. First blood yang didapatkan oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Dan kita melihat putingan segar pastinya didapatkan oleh MS Chonburi. Karena tadi Ponzai on point, sangat luar biasa predik dari pemain tersebut. Dan ini menandakan memang pengalaman yang berbicara, Bang Flo. Yes, pengalaman yang berbicara. Karena untuk pergerakan seperti itu, ya memang kalau secara skill nggak terlalu berat ya, lempar granat doang gitu kan. Ya. Tapi dari segi pengalaman yang membaca timing, membaca pergerakan, menebak lokasi yang akan diisi, itu on point banget. Dan sekarang kita bakal pindah ke arah tim BTR, di mana kembali bertemu dengan tim 2E, tapi nggak cuma dengan 2E, ada juga tim RRQ yang ada dalam satu area bersama dengan 2 tim ini. Nerpeko perlu berhati-hati karena dekat dengan dia ada 2 tim yang sudah melakukan setup perlahan-lahan terhadap posisi yang dia miliki. Ya, kita melihat kali ini dari seorang Nerpeko, pemain yang selalu membuat saya takjub karena cukup berbeda cara Nerpeko memegang device-nya bersama dengan pemain-pemain lain. Ya, agak berbeda, dan ini yang membuat saya dengan cara megang seperti itu ternyata dia menunjukkan permainannya juga sangat baik. Bahkan sama baiknya kita juga melihat ternyata 2 tim Indonesia bertemu di awal-awal. Tadi EVOS yang menculik pemain dari FaZe Clan, kali ini EVOS yang coba akan diculik satu pemainnya oleh Daybot. Yap, dan sekarang dari seorang Boomspark maju ke depan coba untuk mengkonfirm ke arah Red Face, tapi dari anggota EVOS lainnya belum ada nge-backup ke arah posisi Red Face tertumbangkan. Red Face masih punya comfort juga di balik gundukannya, tapi spray down melontarkan ke arah kendaraan dari tim EVOS yang coba untuk menyelamatkan seorang Red Face, dan selamat sementara waktu ini. Dari GD, kali ini dari EVOS, gue cukup senang lihat tidak ada yang sampai dipulangkan ke arah lobby. Ya, itu dia yang terjadi, sebuah penculikan yang gagal dari Genesis Dogma. Gagal untuk mendapatkan poin pertama karena memang tadi cukup jauh jaraknya, gundukannya pun bisa menutup vision. Dan ternyata tidak hanya Genesis Dogma dan juga EVOS, berdekatan kembali 2 tim Indonesia, RRQ Ryu dan juga Bigetron Red Alliance. Yes, cukup berdekatan, tapi dari tim RRQ tampaknya lebih fokus untuk rotasi dan BTR menyusul tepat di belakang tim RRQ. Akankah kita melihat kembali fight terjadi di antara 2 perwakilan Indonesia yang sedang ada di puncak klasemen kali ini ya? Karena tentu sayang banget kalau kita lihat 2 perwakilan yang sedang ada di puncak malah bertempur di awal-awal. Ya, itu yang pastinya tidak kita harapkan, namun apapun yang terjadi, memang peperangan tidak bisa dihindari. Dan kita melihat Nerpeko ternyata ter-take down tadi maksud saya, karena ada tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Axis Red Ones. Tidak hanya Axis Red Ones, juga diincar oleh Eagle Esports. 2 tim mengincar 1 tim saja dari Indonesia, yaitu RRQ Ryu. Asal ter-take down ke arah tanah, masih ada Fatherboard juga yang ngacir dengan baginya. Sulit keadaannya untuk RRQ. Yes, mereka lewat tepat di tengah-tengah 2 tim, dan sekarang dari tim RRQ tinggal menyisakan 2 member mereka, Voldemort dan juga seorang Mort. Tapi Voldemort tampaknya terobos ke tengah-tengah lapangan, masih cukup selamat, tapi posisi dia dengan Mort kayaknya jauh deh, karena nggak terlihat Mort yang ada dekat dengan area mereka. Sedangkan 2 penembak handal dari tim RRQ, Nerpeko dan juga Asa tertumbangkan ketika rotasi. Bukan awal yang baik bagi tim RRQ. Ya, bukan awal yang baik karena memang harusnya dengan keadaan seperti ini kita bisa membaca sedikit koordinasi di dalam rotasi dari RRQ. Agak kocar-kacir tadi, yang penting selamat dulu, nggak berdekatan juga nggak apa-apa. Dan kita lanjutkan kembali bagaimana dari seorang iShot melakukan tembakan-tembakan, justru Fredo lah yang bisa menumbangkan Shunos dari Baunam United. Yes, kita lihat kan ini dari zona ketiga, menit 15 memang menit dimana cukup banyak tim, cukup banyak player akan mulai berjatuhan di tengah-tengah game kali ini. Tapi dari White Cat nggak bisa bergerak kemana-mana, dan dari tim Secret terus menambah pundi-pundi poin mereka. Dan dengan poin kali ini mereka melampaui puncak klasmen, masuk dengan 76 poin, menggeser BTR untuk sementara waktu ini. Ya, sementara waktu tergeser poin dari Bigetron karena sudah ada 2 yang didapatkan oleh tim Secret. Namun kita melihat kali ini masih terus lapar akan poin, nampaknya Jumper dan juga pemain-pemain dari tim Secret Malaysia melakukan tembakan. Tidak bisa mendapatkan player, setidaknya ada cut rotasi karena ada sebuah mobil yang diledakkan tadi. Dari sisi lain kita melihat juga Nuzi dari Infinity tumbang ke arah tanah, bahkan sudah dikonfirm eliminationnya oleh seorang Lamborghini yang sedari tadi berpindah dari satu rumah jamur ke rumah jamur yang lain. Yes, ini yang gue bilang dari DX nih.
Mereka tempo permainnya benar-benar berubah banget. Biasanya main cepat, sekarang main lambat, dan sekarang malah bertemu dengan tim Infinity yang memang terkenal dengan pergerakan yang sabar menuju ke arah zona. Spray down dari Lamborghini untuk kedua kalinya menuju ke arah Mela. Mela cukup sekarat, tapi Mela Gatoni masih selamat masuk ke arah zona. Pinggir-pinggir zona kali ini. Ya masih bisa ngacir ke Tani berada di area depan, tapi tidak untuk seorang Mela karena terknockdown dia di area belakang. Logan juga masih terus ngacir. Ada satu pemain di sebelah kanan yaitu Mela yang ditinggalkan begitu saja. Sudah dikonfirm eliminationnya dan kita melihat Logan kemana dia akan berlari, nampaknya regroup bersama dengan Gatani, dua pemain terakhir dari Infinity. Yes, ini kiri, kanan, depan, belakang semua ada lawanan zona. Zona, oh zona, pindah lagi ke arah utara, menyulitkan mayoritas tim. Onyx sudah melakukan setup di pinggir-pinggir tebing. Dia bakal enak banget dan mungkin ini chance dia untuk menambah pundi-pundi poin dengan cukup segar menuju ke arah mungkin papan tengah kali ini. Ya akan kita lihat seperti apa peluang yang didapatkan oleh tim Onyx yang sudah melakukan setup seperti yang dikatakan oleh Bang Flo tadi. Namun tidak hanya Onyx yang sudah bersiap, tim Secret juga nampaknya sudah bersiap untuk melakukan tembakan-tembakan. Justru Voke lah yang mendapatkan satu knock ke arah api dari For Rivals. Dari sisi lain Fast Clan, pemain atau tim yang juga mendapatkan juara di Super Weekendnya kemarin akan terus berjibaku dia di dalam sebuah shake kecil saja. Kalau sampai ada granat yang masuk ke sini pasti akan berbahaya untuk Fast Clan. Wah, tapi lihat dua tim dari terpantau di minimap kita sudah langsung terjunin kendaraan mereka ke arah laut. Tapi ternyata Infinity dan juga ada satu tim lain yang langsung masuk ke arah laut coba menyelamatkan posisi mereka. Di lain sisi dari Zuxi megang sniper kali ini langsung numbangin satu player yang ada di hadapan mereka. Dia cukup banyak player, cukup banyak tim mulai berjatuhan apalagi dengan zona yang begitu ekstrim. Pindah posisi dan GD ditabrak oleh Onyx kali ini. Daibot masih ngejaga area rumahnya, datang juga bantuan dari tim Onyx lainnya untuk coba menumbangkan Daibot yang menahan gempuran dari tim Onyx. Tapi Onyx dapetin 2 poin, menumbangkan 2 player dari tim GD. 3 bahkan. Ini yang kita katakan tadi, Onyx sudah setup, mereka sudah sangat siap dan ternyata dari Onyx memangsa tim dari Indonesia yaitu Genesis Dogma, sesuatu yang tidak ingin kita lihat, namun memang inilah yang terjadi. Masih ada pemain terakhir dari Genesis Dogma yang akan coba menyelamatkan placement point mereka. Iya, tapi lihat dari tim Onyx mendapatkan mungkin bisa dibilang compound paling high priority di zona kali ini karena rumahnya itu 3 lantai. Di sekitar open field, nggak ada tempat yang enak untuk bertahan dan ya, mereka tembak kiri, tembak kanan, bebas banget. Tidak ada halangan yang menumbangkan ataupun cover fire ke arah Onyx kali ini. Dan tambahannya adalah mereka mendapatkan peluru-peluru segar dari crate Genesis Dogma. Ini yang membuat mereka juga masih sangat pede sekali untuk melakukan tembakan ke arah yang lainnya. Namun pertanyaannya berapa lama mereka bisa bertahan di area tersebut. Dari sisi lain Liquid juga mendapatkan kembali elimination ke arah lawannya tadi. Ada satu yang low HP yaitu Zuxi, akan terus atau akan harus menggunakan sebuah bandage dan juga first aid pastinya dan berhasil. Tapi lihat dari BTR kali ini bakal coba untuk melebarkan sayap mereka, coba untuk membuka kembali vision ke arah sekitar center circle. Di sekitar di posisi mereka juga ada tim-tim lain yang sudah melakukan setup dan juga kayaknya ada beberapa player yang kembali menerobos ke arah laut, coba menyelamatkan posisi mereka dari arah-arah perairan. Dari tim BTR masih selamat dengan 4 player mereka, bakal menuju ke arah VPE yang ditabrak, ditembak dan langsung ditumbangkan kali ini. Tinggal 1 player yang bertahan, Stone seorang diri bakal langsung masuk ke perairan, diincerkah kali ini dan tampaknya Stone bakal dipulangkan dan VPE sebagai tim pertama diratakan oleh tim BTR. Bigetron memulangkan Vampire, tim dari Thailand yang juga sangat luar biasa. Kalau kita lihat di regular season ternyata dipulangkan dengan cepat. Kali ini dari sisi lain kita juga melihat bagaimana Eagle Esports akan coba cost combat dengan pemain-pemain dari For Rivals. Satu tertakedown di sana, akan coba ada bala bantuan yang lain melakukan tembakan juga dari Kup RB. Dan kita lihat kali ini tidak turun dari kendaraannya, berhasil memulangkan pemain-pemain dari For Rivals. Tapi dari tim 2i tampaknya kehilangan 3 player mereka. 2 masih bisa diselamatkan, tapi dalam posisi yang begitu open. Bahkan Datcon pun langsung ditembak dan ditumbangkan kali ini. DX sudah muncul masuk ke ujung dari zona, tapi zona kembali mental kali ini menuju ke tengah-tengah lapangan. Tim-tim yang sudah melakukan setup di perairan harus keluar dari tebing-tebing menuju kali ini kembali ke arah daratan. Ya, kembali harus menuju ke area daratannya dan kita melihat di mana pemain-pemain dari Xavier berjibaku mereka untuk melawan EVOS Reborn. Sudah ada yang tumbang tadi, namun Voke juga bersiap untuk melakukan tembakan ke arah EVOS. Kita melihat juga ada 2 bagi dari tim Axis Red One. Satu sudah tidak bisa digunakan lagi karena bannya saat ini sudah pecah. Dan Namshin masih terus akan menyelamatkan para jin yang berada di dalam. Namun granat kembali dilemparkan dan langsung dipulangkan seluruhnya oleh pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Yes, dari tim Secret tampaknya bermain dengan cukup galak hingga hari kita yang kedua kali ini. Poin mereka masih sama dengan tim BTR, kali ini masih kejar-kejaran juga dan masih utuh dengan keempat player mereka. Sementara zona kita yang kelima akan bergerak
cukup banyak tim yang sudah melakukan setup ke arah tebing-tebing, cukup banyak tim sudah melakukan penyemplungan bahkan ke arah air. Yang berarti cukup banyak tim akan tumbang oleh Blue Zone bentar lagi, karena kayaknya nggak bisa naik tebing deh. Dan kalau kita lihat dari tadi, dari FaZe Clan, mereka tidak beranjak dari shake kecil mereka, tidak ada pergerakan yang mereka bangun, dan sampai saat ini mereka masih terus akan berjibaku di arah shake-nya. Dari sisi lain kita melihat Exis Red One close combat bersama dengan tim Xavier, dan dimenangkan oleh Xavier. Exis Red One pulang ke arah lobby. Yes, kali ini cukup banyak tim yang mulai berjatuhan juga tampaknya. Dari tim RRQ pada game kali ini tidak bisa menambah cukup banyak poin mereka, hanya 1 poin placement, dan masih ada perwakilan dari Indonesia, ada BTR, ada juga dari tim GD, dan juga dari tim EVOS yang masih bertahan di game kali ini. Tapi dari BTR tampaknya bakal clash dengan tim lain, di mana GD juga dipulangkan di posisi ke-11. Ya, nice try pastinya untuk Genesis Dogma dan juga untuk RRQ Ryu. Dari area lain, Zuxi bersiap dengan kali 8. AWM sudah ada di tangan. Akankah mencari headshot ke arah lawan-lawannya, mencari kepala dari lawan-lawannya juga. Tapi harus berhati-hati karena di belakang Gotani juga sudah bersiap untuk melakukan tembakan ke arah Bigetron Red Alliance. Kita melihat juga bagaimana permainan open field yang dilakukan oleh MS Chonburi. Tapi dari tim MSC, mereka masih ada cukup lengkap anggota mereka, 3 player yang bertahan. Dan sementara lain sisi dari tim EVOS bakal bertemu dengan tim DX, di mana dari DX menumbangkan 2 player dari EVOS. 1 player terakhir bertahan, Red Face seorang diri ada di pinggiran Blue Zone. Dapatkah dia menumbangkan tim DX yang ada 3 player bertahan kali ini? KF nggak bisa ngapa-ngapain karena dalam posisi knockout. Lamborghini pun mulai mengejar ke arah Red Face. Dan dengan backup Frankie dan juga Duke. Ya, kita melihat kali ini sulit keadaannya untuk EVOS Reborn. Red Face pun ketahuan posisinya. Nice try pastinya untuk EVOS. Ini adalah match yang pertama, masih ada 4 match lagi karena tadi Frankie granatnya ternyata connect ke arah pemain-pemain dari EVOS. Tersisa 1 yang terakhir yaitu Bigetron Red Alliance. Yap, tapi lihat sekarang tinggal 8 tim tersisa. Dari BTR bakal bertemu dengan 2 tim sekaligus, TS dan juga MSC. Ryzen pun dipulangkan ke arah lobby. Zuxi pun dalam posisi knockout. Tinggal menyisakan 2 player yang bertahan. Kali ini ada seorang Liquid dan juga Luxi. MSC cukup nyaman posisi mereka, tapi zona sudah pindah kembali, memaksa semua tim bersiap-siap untuk kembali bergerak ke next zone. Ya, kita melihat bagaimana iShot tadi melakukan tapping-tapping juga dengan mininya berganti kali ini. Kembali melakukan reload terlebih dahulu, melihat dengan mini kali 4 tadi kalau tidak salah dari seorang iShotnya sangat free sekali untuk melakukan tembakan ke arah Bigetron yang bermain di area open field. Liquid berdekatan dengan granatnya dan meledak di sana. Liquid pun tersungkur ke arah tanah, namun masih ada Luxi yang sebenarnya bisa menyelamatkan Liquid, tapi ini lagi-lagi berada di area open field. Iya, open field. Angle-nya begitu susah untuk diselamatkan juga dengan ada tim-tim lain sudah melakukan setup sekitar area dari tim BTR. Gue rasa dari seorang Luxi untuk bertahan hidup aja sulit banget karena lemparan bom, tapping-tappingan yang terus dilontarkan ke arah dia. Bukan sesuatu yang kita ingin lihat, namun inilah yang terjadi lagi-lagi. Sembai masih terus untuk melemparkan utility menuju ke dalam shake milik dari FaZe Clan, dan ternyata on point menuju 1 pemain dari FaZe Clan, itu adalah Mr. Five. Ada lemparan yang kedua, akankah berhasil kali ini? Lemparan yang kedua meledak di sana, mencari pemain-pemain dari FaZe Clan yang lain. Tidak hanya Sembai, ada lemparan juga dari pemain Onyx yang lain, dan kita melihat bagaimana Onyx sudah mendapatkan 5 elimination sementara waktu, dan Sembai melakukan confirm elimination, tapi juga itu dia balasan granat yang dilemparkan tadi oleh pemain-pemain FaZe Clan. Betul, dari FaZe tinggal menyisakan 2 player mereka. Tony K dapetin lagi knock ke arah lawannya, menyisakan 2 player dari tim Onyx, di mana Sky Only dan juga dari seorang GZ dalam posisi knockout. Proning position dari seorang Tony K membuat tim Onyx sulit menemukan posisi tepatnya di mana. Tapi lemparan bom terus dilontarkan dalam upaya menahan pergerakan tim Onyx yang bentar lagi akan termakan sakit Blue Zone. Ya, Onyx mau nggak mau mereka harus segera bergerak. Ada revive yang dilakukan, bahkan 2 revive sudah berhasil dilakukan. Ada 1 bagi yang masih bisa diselamatkan juga atau dimanfaatkan dari sisi lain. Kita melihat kali ini CNOP dengan M249 yang melakukan tembakan, namun dari bawah Dark juga melakukan balasan. Demrut akan coba diincar, dengan AKM dari seorang Dark, namun Demrut lagi-lagi ini dia Demrut Esport. Yap, tapi dari Onyx akan berada di depan juga, di mana pun Torres cukup low, dapetin 1 knock juga ke arah dari tim Onyx. Tapi GZ spray down dapetin targetnya, tapi terkena Molly yang begitu sakit dan bakal tumbang. Itu yang terjadi, sama-sama tumbang dua-duanya karena ternyata termakan pedihnya dari Molotov atau panasnya dari Molotov tadi. Fredo juga akan coba melemparkan sebuah granat menuju ke arah Ponza yang sudah tersungkur ke arah tanah. Jasper datang, meledak di sana. Jasper low HP saja ternyata. Yes, dari Geekfam tinggal 1 player, MSC tinggal 1 player, TS dengan 4 player yang bertahan. Tim Secret datang dengan mentalitas yang berbeda. Mereka datang untuk menang kali ini, dan lihat TS kembali menunjukkan performa terbaik mereka di game pertama dengan nyayur eliminasi yang cukup banyak dan bertahan dengan 4 player mereka hingga momen terakhir. Terlepas dari tim Indonesia yang memang kali ini tidak masuk ke top 3, secara objektif TS mainnya rapi banget hari ini. Ya, ini dia yang kita lihat. Tim Secret yang berada di Grand Final adalah tim Secret yang berbeda. Tidak seperti tim Secret yang bermain di weekdays di minggu yang ketiga, karena mereka di weekdays minggu yang ketiga seakan sulit untuk bergerak, selalu tersungkur ke arah tanah oleh lawan-lawannya, selalu kalah saat fight. Namun tidak,
dengan Grand Final. Ini adalah tim yang sangat-sangat menakutkan. Rapi mereka bermain evaluasi, berhasil mereka lakukan. Yap, tapi dari Demrut kali ini bakal coba untuk menahan gempuran dari tim Secret. 2 player Geek Fam masih ada. Dapatkah mereka menahan gempuran dari 4 player tim Secret? Tampaknya sedikit sulit. Karena dari tim Geek Fam langsung tumbangkan dengan keunggulan anggota dimiliki oleh tim Secret. MSC, Jasper, gue rasa udah seneng sih dapetin #2. Karena sekarang dia kondisi 4 lawan 1, tapi ternyata enggak. Enggak cuma seneng doang, tapi masih bisa confirm 1 poin tambahan bagi tim MSC. MSC finish nomor 2, winner chicken dinner untuk tim Secret kali ini dengan jumlah eliminasi yang begitu fantastis. 13. Ya, 13 elimination didapatkan oleh tim Secret Malaysia. Sangat banyak untuk mereka mengumpulkan poin demi poin di match yang pertama. Karena dengan hasil ini berarti tim Secret sementara waktu berada di puncak klasemen. Karena tadi hanya berbeda 1 poin saja dan mereka berhasil mengamankan match yang pertama dengan 13 elimination. Sebuah permainan yang pastinya harus kita waspadai, harus kita lihat perkembangan yang dilakukan oleh tim Secret. Dan kita melihat bagaimana mereka berhasil untuk melakukan evaluasinya. Mereka turun di tempat saat mereka bermain di weekday sebenarnya sama-sama di area atas. Tapi circle-nya